Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurdi, nomor induk mahasiswa 25311101330. Saya adalah mahasiswa PPG mata pelajaran fikih batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Madura. Pada hari ini Jumat 30 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 9 MTS Al-Azhar Buring Kota Malang. Materi hutang piutang dengan menggunakan pendekatan pembelajaran PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semuanya ya. Sehat. Pagi hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua? Ya. Oke, kalau masuk semua, alhamdulillah. Saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, seperti biasa kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Di sini Bapak punya pertanyaan yang perlu sampean jawab sebelum masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Coba, pernahkah kalian ya di antara sampean semua melakukan transaksi hutang, meminjam atau hutang uang atau barang kepada teman, kepada saudara, atau kepada tetangga, atau kepada siapapun? Ada yang pernah melakukan transaksi hutang piutang? Ada? Saya Pak pernah. Pernah? Ya, waktu itu saya pergi ke kantin, terus pinjam uang ke teman saya karena lupa nggak bawa uang. Pergi ke kantin, pinjam uang. Oke. Ada yang lain? Oke, Vina? Mau pinjam pensil? Ke siapa? Izin ya, dikembalikan. Oh, dikembalikan. Oke. Ada yang lain? Oke, Naila. Pinjam buku, Pak. Pinjam buku. Ke siapa? Pinjam. Oh, ke Vina. Izin ya tadi? Izin, Pak. Oke, izin. Ada yang lain? Sudah? Yang lain tidak pernah melakukan hutang berarti ya? Atau meminjam sesuatu? Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana perasaan kalian jika ada teman yang berhutang kepada kalian, ya, mampu membayar, tetapi sengaja menundanya? Nah, kira-kira perasaan sampean bagaimana kalau ada teman yang seperti itu? Jengkel, marah, nggak mau pinjemin lagi, kapok, kapok. Terus kecewa. Ada yang lain? Materi ini nanti bertujuan, ya, tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama menganalisis permasalahan hutang piutang dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, menganalisis dan menjelaskan pengertian rukun, syarat, dan adat hutang piutang secara tepat.
Dan yang ketiga, menyajikan solusi pemecahan masalah hutang piutang yang mencerminkan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang perlu kita capai pada pagi hari ini. Baik, sebelum masuk ke materi inti, Bapak ingin sampai semua fokus, sampai semua semangat, ya. Oleh sebab itu, mari kita melakukan tepuk fokus. Bisa? Bisa. Oke, yuk. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, anak-anak, kita masuk ke materi inti, di mana di depan, di slide, itu nanti akan ditampilkan 3 masalah. Ya, 3 masalah yang perlu sampean semua nanti diskusikan dan cari solusi dari permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu punya meminjam uang sebesar 500.000 kepada Mawar untuk membeli keperluan sekolah dengan janji akan mengembalikannya 1 bulan kemudian. Setelah 1 bulan, punya sudah memiliki uang, tetapi ia menunda pembayaran karena merasa Mawar tidak terlalu membutuhkan uang tersebut. Nah, nanti pertanyaan diskusinya yaitu yang pertama, identifikasi masalah fikih pada kasus barusan yang saya baca. Terus yang kedua, jelaskan rukun dan syarat hutang piutang yang terkait dengan kasus tersebut. Ketiga, bagaimana hukum menunda pembayaran hukum pada hal mampu. Dan yang terakhir, tuliskan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, masalah kedua, ada seorang pedagang meminjam uang kepada temannya dengan syarat harus mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam sebagai bentuk terima kasih yang sudah disepakati sejak awal. Nah, pertanyaan diskusinya, apakah akad yang barusan itu, akad hutang piutang yang barusan tersebut sah menurut Islam atau tidak? Nanti dijelaskan. Terus yang kedua, termasuk praktek apakah tambahan dalam hutang tersebut? Yang ketiga, tulislah salah satu dalil yang berkaitan dengan kasus ini. Boleh ayat Al-Quran, boleh hadis. Yang keempat, berikan solusi yang sesuai dengan prinsip hutang piutang dalam Islam. Terus selanjutnya, masalah yang ketiga, nih, Yoga meminjam sepeda kepada temannya selama 1 minggu. Namun setelah sepeda tersebut rusak saat digunakan, Yoga mengembalikannya tanpa memperbaiki atau menggantinya. Nah, pertanyaan diskusinya, termasuk jenis hutang apakah kasus tersebut? Apa kewajiban pihak yang berhutang dalam kasus ini? Terus bagaimana adat hutang piutang yang harusnya dilakukan? Dan yang terakhir, tuliskan solusi penyelesaian masalah menurut fikih Islam. Kita sudah membagi kelompok ya, menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok 5 anak ya. Tetap seperti pada pertemuan yang lalu, kelompok sini itu kelompok 1, yang sebelah barat sini kelompok 2, dan yang belakang sana kelompok 3 ya. Baik, saya akan membagikan LKPD ya, membagikan lembar kerja peserta didik ke masing-masing kelompok. Nanti sampai diskusikan ya, sampai diskusikan. Jangan dijawab sendiri, tapi didiskusikan ya. Diskusikan berdasarkan buku fikih yang ada, Al-Quran maupun hadis yang ada di dalam buku fikih. Terus tulis hasil diskusi secara jelas dan sistematis, dan nanti terakhir mempresentasikan ke depan
perwakilan saja ya, perwakilan. Nanti setiap kelompok menunjuk dua temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi sampean ke depan ya. Nanti saya panggil secara acak. Ini ada LKPD dan lembar jawaban LKPD. Jadi nanti anak-anak pahami betul LKPD-nya, setelah itu jawabannya ditulis di lembar jawaban LKPD ya. Oke, di sini kelompok 1, berarti kelompok 1 masalahnya tadi bunga meminjam uang ya, bunga meminjam uang. Terus di sini kelompok 2, kelompok 2 permasalahannya seorang pedagang meminjam uang kepada temannya. Oke, nah, ini LKPD-nya. Terus kelompok 3 masalahnya Yoga meminjam sepeda, LKPD-nya terus lembar jawabannya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan didiskusikan. Boleh ditunjuk, ada yang mencatat, bagian mencatat. Siapa? Boleh? Siapa? Bu Erna, boleh. Di sini ditunjuk yang bagian mencatat jawaban dan solusinya. Coba Nadia. Oke, dah didiskusikan. Di sini sudah ditunjuk yang bagian mencatat. Coba. Oke, Intan. Oke. Kalau ada permasalahan yang belum dipahami, ya boleh ditanyakan. Ya, boleh ditanyakan. Oke, silakan didiskusikan. Identifikasi masalah fikih. Kira-kira bisa dipahami kan soalnya? Bisa ya? Penunda pembayaran. Nah, bisa dipahami? Bisa ya? Silakan didiskusikan permasalahannya dan dicari jawabannya. Disingkat R. Ini sari situ ini. Ya, sari situ. Hanya singkat. Amanah dan tanggung jawab. Ada permasalahan, Mas? Enggak? Enggak ada, Pak. Aman. Bisa ya, aman ya? Ya, bisa. Oke. Jelaskan rukun syarat hutang piutang. Itu ayat Al-Quran. Oke. Sama artinya. Hadis enggak? Ayat Al-Quran saja. Oke. Dilakukan dengan kedua belah pihak. Dengan kedua belah pihak. Berapa deh? Sudah. Sudah. Oh, tinggal kesimpulan. Wow. Sudah. Sudah semua ya, berarti ya. Baik. Setelah ini, masing-masing nama yang sudah disepakati untuk mempresentasikan untuk maju mewakili kelompoknya masing-masing. Saya mulai secara urut saja ya. Jadi kelompok 1 tadi sudah ditunjuk Laras dan Erna. Ya. Oke, silakan. Laras dan Erna untuk maju mempresentasikan hasil diskusi dan kesimpulan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang
mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan masalah bunga meminjam uang sebesar 500.000 kepada Mawar untuk keperluan sekolah dengan janji akan mengembalikannya 1 bulan kemudian. Setelah 1 bulan, bunga sudah memiliki uang, tetapi ia menunda pembayaran karena merasa Mawar tidak terlalu membutuhkan uang tersebut. Pertanyaannya yaitu yang pertama, 1. Identifikasi masalah fikih pada kasus di atas. Identifikasi masalah kasus di atas adalah 1. Menunda pembayaran hutang dalam Islam termasuk perbuatan zalim. Yang kedua, kurangnya sikap amanah dan tanggung jawab. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan rukun dan syarat hutang piutang yang terkait dalam kasus tersebut. Rukun dan syarat hutang piutang. Rukunnya itu ada 4. Yang satu, pertama mukrid, kedua muktarid, ketiga makud alaih, dan keempat sigot. Syarat hutang piutang adalah 1. Dilakukan dengan kedua belah pihak, tidak bisa jika hanya 1 orang pihak saja. Yang kedua, objek hutang jelas jumlah dan jenisnya, seperti barang yang akan dipinjam atau uang. 3. Tidak ada keuntungan atau riba. 4. Niat untuk mengembalikan. Jika sudah janji akan dikembalikan dalam 1 minggu, jangan dikembalikan lebih dari 1 minggu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukum menunda pembayaran hutang padahal mampu? Hukum membayar hutang padahal mampu adalah haram dan termasuk perbuatan zalim. Hukum menunda pembayaran hutang yaitu melanggar hak orang lain dan merusak kepercayaan. Oke, kelompok 2, Salsa, silakan Sal. Tadi kan disebutkan 4 rukun hutang piutang, Ya. tapi belum dijelaskan secara rinci. Jadi boleh tolong dijelasin lagi secara rinci. Baik, saya jelaskan ulang ya untuk rukun hutang piutang. Rukun hutang piutang yaitu kan ada 4. Yang pertama mukrid. Mukrid artinya pemberi hutang. Berarti yang di sini contohnya itu masalah yang pertama bunga meminjam uang sebesar kepada Mawar. Berarti pemberi hutangnya adalah Mawar. Yang kedua yaitu muktarid. Muktarid penerima hutang. Yaitu berarti bunga yang tadi meminjam uang sebesar 500.000. Makud alaih adalah objek utang, yaitu uang tadi yang diutang sebesar 500.000 rupiah. Sigot, ijab dan kabul. Di sini ada sigot, yaitu ijab atau kabul, yang berjanji akan mengembalikannya dalam 1 bulan kemudian. Sekian penjelasan dari saya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan rukun hutang piutang ada 4. Sudah jelas ya? Oke, kalau tidak ada kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan untuk kembali. Baik, kelompok 1 barusan sudah memaparkan dengan sangat baik ya, dengan sangat baik terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul serta solusi yang ditawarkan ya. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 tadi sudah ditunjuk Salsa sama Hani, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Kasus yang kami dapat yaitu seorang pedagang meminjam uang kepada temannya dengan syarat harus mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam sebagai bentuk terima kasih yang sudah disepakati sejak awal. Pertanyaannya, 1. Apakah akad hutang piutang pada kasus tersebut sah menurut fikih Islam? Jelaskan alasannya. Akad hutang piutang pada kasus tersebut tidak sah menurut Islam. Karena sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa orang yang berhutang harus mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam. Dalam Islam, hutang piutang harus dilakukan untuk tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua,
Termasuk praktik apakah tambahan dalam hutang tersebut termasuk riba qardi. 3. Sebutkan dalil yang berkaitan dengan kasus ini. Dalil yang berkaitan dengan kasus ini dalam Al-Quran yaitu wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 4. Berikan solusi yang sesuai dengan prinsip hutang piutang dalam Islam. Solusi yang sesuai dengan ajaran Islam ada 4. 1. Hutang harus dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjam. 2. Tidak boleh ada tambahan yang disyaratkan sejak awal. 3. Jika ingin memberi tambahan, harus sukarela dan tidak diperjanjikan. 4. Jika ingin mendapat keuntungan, gunakan akad lain yang halal, seperti jual beli atau kerjasama usaha. Kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 2, hutang piutang dalam Islam bertujuan untuk saling tolong-menolong. Tambahan dalam hutang yang disepakati sejak awal termasuk riba dan hukum. Masukan atau pertanyaan? Oke, dari kelompok 3. Oke. Tadi kan udah disebutin kan istilah riba qardi. Oh ya. Boleh tolong jelaskan? Oke, jadi riba qardi itu adalah tambahan dalam hutang yang sudah disepakati sejak awal, walaupun disebut sebagai uang terima kasih. Oke. Bagaimana nih? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Saya menambahkan, jadi terkait dengan tadi ya, riba qardi. Jadi kalau katakanlah Salsa pinjam ke Naila, ya, Salsa pinjam 10.000 ke Naila, tapi sama Naila itu mau dikasih dengan syarat, Sal, kamu tak kasih pinjaman 10.000, tapi nanti mengembalikannya 15.000. Itu walaupun Salsa menerima dari awal, ya, tapi itu termasuk riba qardi, itu dilarang. Beda kasusnya kalau seumpamanya Salsa pinjam ke Naila 10.000, tetapi saat mengembalikan dengan ikhlas, Salsa menambah dengan inisiatif sendiri, tak kembalikan 12.000, yang 2.000 sebagai bentuk rasa terima kasih, gitu. Itu boleh ya, sampai ini paham ya? Oke. Bisa minjam uang kan Pak ya, misalnya Iya. 15.000. Betul. Terus janjinya itu bisa sekarang pinjam, terus aku bilang besok tak kembaliin. Terus aku telat Pak 1 hari, terus aku inisiatif, mau tak tambahin wes karena aku sudah telat, itu boleh nggak Pak? Boleh, sangat boleh. Boleh. Tidak termasuk riba. Tidak. Yang termasuk riba itu ketika sudah ada kesepakatan awal, ya. Kalau sampai setelah meminjam terus ada inisiatif pribadi, tak tambahi gitu ya, boleh enggak? Boleh. Dan baik itu sebagai bentuk terima kasih. Oke, ada lagi? Enggak ada. Tidak ya? Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya kelompok yang ketiga, tadi yang ditunjuk. Oke, Uswa sama Hais. Kami akan mempresentasikan dari diskusi dari kelompok kami, kelompok 3. Kasus kami, Yoga meminjam sepeda kepada temannya selama 1 minggu. Namun sepeda tersebut rusak saat digunakan dan Yoga mengembalikannya tanpa memperbaiki atau menggantinya. Pertanyaan nomor 1, termasuk jenis hutang apakah kasus tersebut? Kasus tersebut termasuk pakai pinjam Arya, bukan hutang kordu. Pertanyaan nomor 2, apa kewajiban pihak yang berhutang peminjam dalam kasus ini? 1. Menjaga barang dalam keadaan dengan baik. 2. Mengembalikan barang dalam kondisi semula. Menanggapi? Nggak ada. Abel mau apa? Bertanya? Oh, Abel mau bertanya. Silakan, Abel. Tadi disebutkan istilah Arya dan Qardi. Mohon dijelaskan perbedaan kedua. Oke, saya jelaskan.
Kordu adalah hutang berupa uang atau barang yang habis dipakai, sedangkan Arya adalah meminjam barang untuk digunakan tanpa menghabiskan barangnya seperti sepeda, buku, dan lainnya. Tuh. Jadi kalau kordu itu barangnya harus habis. Ya. Kalau Arya tidak, gitu. Abel bisa memahami? Bisa ya. Oke, ada yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Anak-anak, ketiga kelompok sudah maju mempresentasikan, saya lihat ketepatan dalam menjawab dan memberi solusi terhadap masalah yang ada itu sudah sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, Bapak akan melakukan evaluasi dan refleksi, ya, evaluasi dan refleksi sebagai bentuk tolak ukur apakah sampean mampu mencapai tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Baik, pertanyaan pertama, coba nanti yang bisa menjawab angkat tangan. Coba siapa yang bisa menjelaskan definisi hutang piutang? Yang sama dalam jangka waktu yang disepakati. Oke, jadi harus ada barang yang dipinjamkan, ada kesepakatan dalam mengembalikan, ya, dalam mengembalikan. Poinnya itu harus ada kerelaan antara pemberi hutang dan yang berhutang. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Dan rukun-rukun hutang piutang ada 4. Rukun hutang piutang ada 4. Apa saja, Intan? 1. Pemberi hutang, 2. Penerima hutang, 3. Objek hutang, 4. Sisa dan pemberi. Oke, jadi yang pertama harus ada orang yang memberi hutang. Bahasa Arabnya disebut apa, Laras? Orang yang memberi hutang? Disebut Mukrib. Terus harus ada orang yang berhutang, disebut muqtarid. Sebutkan adab di dalam hutang piutang. Oke, Sally, kelompok 2. Ada hutang piutang dalam Islam. 1. Berniat mengembalikan dengan baik. 2. Mengembalikan tepat waktu. 3. Tidak meminjam melebihi kebutuhan. 4. Tidak lari atau mengingkari hutang. 5. Mengucapkan terima kasih kepada pemberi hutang. 6. Menunjukkan mencatat hutang dan menghadirkan saksi. Di pertanyaan awal, apakah semua transaksi hutang di dalam Islam itu diperbolehkan? Selama itu tidak mengandung riba, boleh, ya. Tapi kalau sudah mengandung riba, itu tidak boleh. Dapat Bapak simpulkan bahwa hutang piutang itu, di dalam Islam itu diperbolehkan, ya. Hutang piutang itu di dalam Islam diperbolehkan. Dengan catatan harus dilakukan dengan amanah, harus dilakukan dengan jujur, dilakukan dengan bertanggung jawab, dan mengembalikan tepat waktu, ya, tepat waktu. Pertemuan yang akan datang, ya, kita akan membahas tentang riba dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak di rumah dipelajari sehingga pada pertemuan yang akan datang anak-anak sudah punya gambaran tentang macam-macam riba dan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh istirahat. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian rangkaian kegiatan uji kinerja pada pagi hari ini telah selesai saya laksanakan. Saya menyadari bahwa pelaksanaan pembelajaran ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji sangat saya harapkan sebagai bahan perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Atas perhatian dan penilaian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.